Eh, Puji Bapak Yahweh, ya terima kasih untuk kesempatan. Ya luar biasa ya Bapak Yahweh menyatakan kepada kita hari ini, dan apa yang saya nikmati, saya bukan saja merasakan tapi saya menikmati. Baru kita masuk di penyembahan tadi, saya melihat eh, seperti rupa burung merpati yang putih. Dia terbang banyak sekali di awan-awan, ya saya nggak ngerti, jadi dia terbang. Jadi betul-betul saya diberikan gambaran bahwa itu adalah roh daripada manusia-manusia Elohim, ya, yang sementara terbang begitu. Jadi dia berupa burung merpati yang meninggalkan seperti meninggalkan suatu tempat, lalu dia berterbangan di awan-awan, dan ya dia menuju ke satu tempat gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang saya lihat tadi, maaf ya saya sedikit gemetaran. Saya melihat tadi di satu meja, ya di satu meja itu ada sorry, yang sebelum ada yang kedua ini, saya melihat satu kursi, ya sebelum saya melihat meja, satu kursi di taman, ya. Itu kursi sepertinya dari kayu, tetapi kursi itu warnanya kuning, ya, seperti dilapisi emas, dan kursi itu dipersiapkan untuk ya orang-orang yang mau duduk di situ. Jadi kursi itu kursi seperti kayu yang dilapisi emas gitu di sebuah taman. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga, tadi saya melihat di atas sebuah meja itu seperti ada gelas, ya. Saya tidak pernah memegang gelas seperti itu, ya, tapi saya pernah lihat itu seperti cawan atau gelas yang diisi anggur, ya. Dan itu ada isinya, yaitu yang diberikan kepengertian kepada saya itu adalah darah Yesus Hamasiah, ya. Itu adalah darah Yesus Hamasiah yang menjadi satu apa namanya covenant, yang satu perjanjian bahwa kalau kita mau masuk ke kekekalan itu hanya dengan darah Yesua, ya. Seperti yang Dafar Elohim sampaikan tadi, yang membuat kita manusia-manusia Elohim itu cantik, itu karena darah Yesua. Jadi darah Yesua itu harus selalu ada dalam hidup kita. Dia harus manunggal. Itu yang saya terima tadi, ya. Jadi dia ada di atas meja, ya, yang udah disiapkan di cawan-cawan untuk kita selalu minum. Sebab kalau tidak dengan darah itu, kita tidak pernah menjadi bersih, tidak pernah menjadi cantik. Jadi itu yang saya terima untuk hari ini, manusia-manusia Elohim, Pak Roy dan tim. Jadi biarin jadi berkat bagi kita. Jadi betul, kenapa kita jadi cantik, kita jadi berkenan, itu karena ada darah Yesua. Ya, yang harus kita nikmati, yang harus kita minum, karena itu membersihkan, dan itu harus manunggal dalam hidup kita, ya, agar supaya kita menjadi seperti burung merpati yang segera terbang, ya. Jadi itu yang saya dapatkan hari ini. Kiranya Bapak Yahweh memberkati kita semua. Salam. Haleluya. Ya, terima kasih untuk Sister Trevena untuk peneguhan-peneguhan yang di-sharekan. Terima kasih. Saya beralih ke Bro Adi. Silakan Bro Adi. Ya, salam Pak Yosef Roy, Salam. tim Arizona dan teman-teman semua, manusia-manusia Elohim. Puji Bapak Yahweh, berkat kebenaran firman hari ini sangat dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan biarlah itu semua boleh terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Pak Yosef, aku izin untuk membacakan Efesus 4 ayat 1 sampai 16, agak panjang sedikit kalau boleh, Pak. Ya, silakan. Ya, judul perikopnya adalah Kesatuan di dalam tubuh. Ayat pertama, oleh karena itu, aku, tawanan dalam Tuhan, menasihati kamu agar menjalani secara layak panggilan yang kamu telah dipanggil, dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan, dengan kesabaran, saling sepenanggungan seorang terhadap yang lain di dalam kasih, sambil berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh,
seperti juga kamu telah dipanggil dalam satu pengharapan panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Elohim dan Bapa dari segala sesuatu, yang ada di atas segala sesuatu dan melampaui segala sesuatu, bahkan di dalam kamu semua. Namun kepada masing-masing dari kita telah diberikan anugerah sesuai dengan takaran pemberian Hamasyah. Oleh karena itu, dia berkata, seraya naik ke tempat tinggi, dia menggiring tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dan bahwa dia telah naik, apakah itu? Selain bahwa dia pun pertama-tama telah turun ke bagian bumi yang lebih bawah. Dia yang telah turun adalah juga dia yang telah naik ke atas segala langit, sehingga dia dapat menggenapi segala sesuatu. Dan sesungguhnya dia sendiri telah memberikan rasul-rasul dan nabi-nabi dan penginjil-penginjil dan gembala-gembala, serta pengajar-pengajar, untuk perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasyah, hingga kita semua dapat tiba pada satu kesatuan iman, pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasyah, sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan terbawa oleh berbagai angin pengajaran dan tipu daya manusia dalam kelicikan dengan cara penyesatan. Sebaliknya, dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Hamasyah, yang adalah kepala, yang daripadanya seluruh tubuh yang tersusun rapi dan terjalin erat melalui topangan setiap persendian sesuai dengan daya kerja dalam takaran setiap masing-masing bagiannya sedang mengerjakan pertumbuhan bagi pembangunan dirinya sendiri dalam kasih. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kita akan terus diproses, ya, karena proses itu adalah bentuk pemurnian kita. Makanya kita harus dewasa secara iman dan kerohanian, karena yang akan diangkat itu haruslah mempelai, kualitas mempelai, Pak Yosef Roy. Jadi di sini juga teman-teman, kita harus rela menderita, kita harus berkorban, dan kita perlu untuk berjuang. Maka tadi juga Pak Yosef Roy mengatakan proses ketika kita dibenci di dunia ini, kita teraniaya, bahkan kita dikucilkan, dan banyak sekali hal-hal yang lain. Nah, makanya kita di sini dituntut untuk tahan menderita, rela menderita, bertahan sampai akhir. Karena kita akan terus diproses. Kita akan terus diproses. Mau nggak mau, seperti yang tadi. Kalau mau cantik, harus bersedia diproses setiap hari. Ya, kalau tidak mau memproses, ya itu. Kita lihat hari-hari belakangan ini akan dipisahkan, akan tersingkirkan. Ya, membangkang, memberontak. Itulah orang-orang yang tidak mau diproses, membangkang dan memproses, keluar, dicampakkan keluar. Nah, memang kalau proses itu memang menentukan kualitas keaslian dan kemurnian seseorang, apakah mau taat dan setia untuk menjadi anak karena Bapa kita Yahweh, untuk menjadi murid karena guru kita Yesua HaMasyiah, taat menjadi sahabat yang setia, taat menjadi seorang hamba yang setia. Dan memang semua itu tidak gampang. Makanya kita perlu semakin erat, semakin dekat, tinggal menempel, melekat dengan Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah. Dan di dalam setiap tuntunan Ruah Yahweh Elohim di hari-hari terakhir ini. Tidak ada bagian lain, tidak ada urusan yang lainnya. Jangan terkecoh, jangan tertipu dan terperdaya. Konsentrasi kita di hari-hari ini hanya Bapa Yahweh Yesua HaMasyiah. Dan di dalam setiap tuntunan Ruah Yahweh Elohim, teman-teman, kita tetap kuat, tetap semangat. Kita sudah luar biasa sampai ke detik ini, sampai kepada momen ini. Kita terkumpul di dalam pelayanan menorah juga yang sangat luar biasa. Dan saya sangat diberkati. Dan saya merasa Bapak Yahweh begitu berkenan di dalam pelayanan menorah ini. Sehingga kita boleh semakin diperlengkapi menjadi manusia-manusia Elohim yang akan dibawa semakin naik ke level mempelai Yesus HaMasyiah. Terima kasih teman-teman semua. Saya sangat diberkati dan saya sangat
merasa juga tadi ketika ujian penyembahan itu di kita sama-sama memuji dan menyembah itu, wah itu memang indah sekali. Kasih karunia dekapan Bapak Yahweh itu begitu bisa kita rasakan lewat setiap penyembahan kita, lewat setiap worship kita. Bapak Yahweh dahsyat. Terima kasih Pak Yosef Roy dan teman-teman semua. Haleluya. Terima kasih Bro Adi. Kita harus paham bahwa Dafar Elohim mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, ya. Dan Elohim akan menopang, membuka jalan keluar. Dan segala pencobaan yang kita di dunia ini dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan Bapak Yahweh kepada saudara dan saya, itu tidak sebanding. Tidak sebanding. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat yang keempat, pergumulan kita melawan dosa dan melawan kesulitan-kesulitan itu belum sampai meneteskan darah, ya, belum sampai mencucurkan darah. Kita dapat anugerah yang luar biasa di detik-detik terakhir, di tempat kita masing-masing, di mana pemeliharaan Bapak Yahweh luar biasa, ya. Kita ada di, walaupun di Indonesia atau di mana saja, anugerah itu masih terus boleh kita dilingkupi oleh penyertaan Bapak Yahweh. Ya, terima kasih, Bro Adi. Saya beralih ke Sister Christine, silakan. Iya, Shalom Mbak Roy. Ya, shalom. Iya, Pak Roy, tadi hari ini tanggal 5 Mei 2024 4 jam 4.49 pagi, eh, saya melihat eh, markas di bawah tanah. Mereka memakai pakaian seperti pakaian tentara perang, tapi pakaian perangnya ini agak sedikit berbeda. Mereka adalah Hamas. Salah satunya wajah mereka ada ditutupi kain warna putih dan hanya terlihat matanya aja. Terus markas yang di bawah tanah ini memiliki banyak sekali blok-blok dan ternyata besar banget ya yang saya lihat di penglihatan itu. Dan setiap blok-blok itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang isinya 2 orang, ada yang isinya 3 orang, ada yang isinya 5 orang. Dinding dari blok-blok itu terbuat dari besi yang cukup tebal, warnanya seperti hijau tua atau hijau gelap gitu. Terus di salah satu blok markas bawah tanah itu kayak ada sebuah peti, warnanya kuning agak keemasan gitu, tapi nggak emas-emas banget warnanya. Dan aku nggak tahu itu isinya apa. Bentuk petinya itu seperti bentuk peti trapesium. Di atas peti itu ada sebuah ukiran. Nah, mereka itu terlihat seperti merencanakan sesuatu. Setiap blok di markas bawah tanah itu memiliki fungsi ruang yang berbeda-beda dan dijaga oleh orang-orang tertentu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya melihat tentara dalam jumlah besar berkumpul di lapangan hijau. Mereka sedang bersiap-siap, kayak mempersiapkan sesuatu, memakai baju tentara warna hijau tua dan topi warna hijau tua. Paras wajah mereka seperti seperti tentara Cina. Terus yang ketiga, tadi sekitar jam 7:51 pagi waktu saya masih mendengarkan Dafara Elohim, tiba-tiba saya mendapatkan penglihatan, saya melihat sebuah patung. Patungnya itu seperti patung setengah badan yang ada di GWK Bali. Di GWK Bali. GWK apa GBK itu ya namanya itu ya, yang di Bali itu. Nah, yang saya lihat itu warnanya itu oranye, agak kemerah-merahan. Di tubuhnya itu ada ukiran bunga-bunga kecil dan ada satu binatang kecil sedang menggali seperti kayak apa ya, kayak sedang menggali tanah di tengah badan dari patung itu. Kalau saya ngeliat itu terlihat seperti kayak serangga kecil, tapi semakin saya lihat semakin dekat,
itu posturnya justru malah seperti kayak manusia kecil atau kayak tuyul gitu. Nah, itu maksudnya apa ya Pak Roy? Terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Jadi, kalau soal Hamas, memang dalam waktu dekat Israel akan menyerang Rafah. Sudah tahu Rafah ya? Rafah itu kota di jalur Gaza sebelah selatan yang kalau tidak salah cukup dekat dengan Mesir. Ya, jadi memang persiapan-persiapan genderang perang yang lebih besar ini sedang betul-betul terus mengekskalasi. Jadi naik terus ya. Di Kalau kita lihat situasi kondisi dunia ini akan mengarah ke situ. Ya, saya yakin ini sangat berhubungan dengan peran daripada Jungkook, ya kan? Dan karena dia juga akan memegang peranan di dalam end times prophecy. Jadi nubuatan zaman akhir. Karena ada tertulis raja-raja dari timur. Itu dari Jungkook maksudnya. Yang mempunyai pasukan 200 juta. Ya. Dan kalau untuk masalah patung itu saya masih kurang bisa dapat memahami, tapi kita simpan saja. Ya, siapa tahu merupakan clue atau pasal yang akan dihubungkan dengan yang lain. Tapi kelihatannya di sinilah roh-roh jahat itu sudah sedang dipersiapkan untuk masuk di dalam masa 666. Ini masa sekarang ini betul-betul kritikal, apalagi nanti masuk di dalam tahun 2025. Ya, akan jauh lebih um, tajam lagi daripada apa yang kita rasakan sekarang. Sekarang aja sudah mulai tensinya sudah terus menaik terus. Ancam mengancam itu sudah tersiar sampai di mana-mana ya, dan eskalasi penggunaan senjata nuklir sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi. Ya, jadi mereka sudah betul-betul siap untuk melakukan hal itu. Ya, berjaga-jagalah. Ya, terima kasih, Ustaz Christine. Saya beralih ke Brother Daniel, silakan. Ya, Shalom, Pak Roy, Halo. Tim Arizona, and all manusia-manusia Elohim. Uh, Thank you untuk pengajarannya hari ini juga. Saya sangat diberkati sekali. Dan saat tadi worship ya, saya melihat waktu penyembahan gitu, tiba-tiba saya melihat burung Raja Wali gitu, terbang tinggi, terbang terus ya. And then when we worship dengan pujian, ku kan naik bersama Elohim, ku kan naik menuju Syamaim. Saya sungguh sangat menikmati itu. Serasa saya itu yang burung Raja Wali itu terbang di atas awan dan melihat ke bawah itu rasanya, oh aku di atas awan ini. Pokoknya aku terbang terus. Dan saya diingatkan satu ayat di dalam Yesaya, yaitu Yesaya 40 ayat 31. Di situ dikatakan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan saya sungguh menikmati pengajaran-pengajaran, tapi hal yang paling saya favorite itu adalah worship. Worship Elohim ya, worship, speak in tongue, menyembah Tuhan gitu selalu. Itu my favorite, itu untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terus yang kedua adalah saya melihat seonggok kunci gitu. Tapi saya nggak terlalu tahu maknanya dari apa itu kunci gold ya. Jadi banyak kunci itu segombyok gitu ya, diperlihatkan gitu. Tapi saya nggak belum mengerti makna dari hal itu gitu, apa itu artinya gitu. Saya mungkin cuma pengertian, oh kita tuh pegang kunci
kerajaan surga gitu loh. Tapi saya arti yang sesungguhnya kurang begitu tahu. Uh, nah, jujur kesaksian bahwa sejak saya mengikuti pelayanan menorah ya, iman saya, cinta saya kepada Bapak Yahweh itu semakin hari bukannya semakin hilang, tapi semakin menumpuk, meninggi. Rasanya kalau saya nggak berdoa, saya nggak worship, saya nggak apa itu, ada sesuatu yang hilang. So, thank you Pak Roy. Iya. Saya ada di dalam pelayanan menorah, iman saya, rasa cinta saya kepada Bapak Yahweh itu semakin hari semakin luar biasa. Haleluya. Itu saja kesaksian saya yang ada. Amin. Haleluya. Terima kasih Bro Daniel. Ya, terima kasih puji Bapak Yahweh. Dan terus kita mendapatkan hadirat Ruach Yahweh Elohim yang akan terus membawa kita naik dari kemuliaan menuju kemuliaan. Ya, terima kasih untuk pernyataan dan kesaksiannya. Puji Bapak Yahweh. Saya beralih ke Brother Yedidya. Silakan. Iya, Shalom Pak Yosef Roy. Tadi pada saat lagi penyembahan, saya agak sedikit aneh sih. Sebelumnya tuh saya nggak pernah sih di difokuskan di satu titik, di mana eh, sebelum Kak Angel ngomong penglihatan itu, saya juga difokuskan sama eh, apa namanya tabut perjanjian Pak Yosef Roy. Eh, Terus setelah itu Kak Angel ngomong kalau misalkan Kak Angel ada lihat tabut perjanjian dan ada benang. Nah, di situ saya agak shock, kaget gitu maksudnya, oh, kok bisa gitu ya. Itu sih Pak Yosef Roy yang saya terfokusnya di situ gitu, di tabut perjanjian. Terima kasih Pak Yosef Roy. Ya, terima kasih Bro Yedidya. Jadi saya yakin ini adalah satu bagian daripada activation. Ya, saat saudara ditunjukkan sesuatu, saudara diarahkan untuk konsentrasi, arahkan konsentrasi saudara, ketaatan saudara untuk melihat, begitu. Ya, itu cara activation yang nanti kalau kita setia dalam hal itu, maka akan ditambahkan. Itu prinsip daripada kerajaan Syamayim. Siapa setia dengan perkara kecil, maka akan ditambahkan dengan perkara yang lebih besar. Ya, jadi salah satunya seperti itu. Mulai dari activation yang sederhana, mendengar suara, disuruh konsentrasi, disuruh melihat. Ya, banyak kisah-kisah yang seperti yang Brother Yedidyah alami dengan cara yang sederhana untuk menerima activation. Begitu. Ya, puji Bapak Yahweh. Nah, nanti message-message berikutnya kita akan terlatih, ya akan terlatih, akan terus didewasakan. Ya, puji Bapak Yahweh tetapi kita terus ada di dalam uh, penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim. Ya, terima kasih untuk sharing kesaksiannya, Brother Yedid. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yosef Roy. Haleluya. Saya beralih ke Ibu Eli. Syabat, silakan. Shalom Pak Roy, Shalom, Bu Eli. shalom manusia-manusia Elohim. Saya mau sampaikan Pak, saat ini saya tuh seperti saya dibukakan seperti Ruach Yahweh Elohim menyampaikan kepada saya seperti begini Pak. Tapi nggak tahu kenapa hari ini bahwa kita selalu membuka kebaktian kita, ibadah kita kan dengan Shema Yisrael ya Pak ya. Iya. Lalu kemudian begitu pas lagu seperti Yahweh Yesua gitu ya, itu yang sekarang yang ciptakan mungkin Bapak ya, Bapak Ibu ya, itu tuh ya itu tuh memberikan kita semangat semacam seperti penutupan Pak, yang membuat kita tuh semakin diteguhkan terus semakin apa ya Pak ya, lagu Marsnya itu tuh yang membuat kita tuh nggak bisa lagi ke yang lain-lain gitu. Itu nggak tahu, luar biasa sekali.
saya dapatkan itu, Pak. Itu sebagai penutup yang membuat kita tuh menjalani hari-hari itu tetap semangat terus, itu terus, itu terus. Luar biasa, Pak, dengan soul-nya tuh dapat banget, Pak, luar biasa. Kedua, penyembahan yang sekarang yang tadi juga itu saya dapatkan. Jadi saya mau nyampaikan begini, Pak. Kenapa saya sering, Pak, di waktu saya saat penyembahan atau berdoa, pernah waktu itu saya katakan dengan Bu Hadasa waktu itu pas berdoa pertama kali saya konser sama Bu Hadasa. Ibu, maaf sebentar, Bu. Saya seperti kayak dilihatkan kepala singa Yehuda, Pak. Jadi matanya itu jadi seolah saya selalu sering begitu, Pak. Waktu penyembahan, apalagi penyembahan saya menyimpulkan dia menjaga saya, memberi kekuatan saya yang terus harus semangat gitu. Jadi kepala singa Yehuda tuh matanya itu loh, Pak, yang selalu memancarkan ke kita semua di waktu saat penyembahan ini. Itu sering saya lihat begitu untuk waktu penyembahan kita ini, Pak. Ini luar biasa sekali kita tuh di dalam pelayanan menorah ini yang memang Bapak Yahweh pilih untuk Bapak dan Ibu untuk memimpin kami ke arah rapture nanti. Itu banyak sekali yang diberikan sama Bapak Yahweh untuk kita. Itu yang saya sangat tahu, yang saat ini saya dibukakan. Tadinya saya pikir nggak usah lah, itu nggak usah lah, harus saya beritahukan gitu kan. Tapi kok saya semacam harus saya kasih tahu gitu loh. Nah, ini juga saya mau lihat kenapa ya, Pak, sering begitu loh. Saya waktu penyembahan selalu ditunjukin itu kepala singa, ya udah itu. Haleluya. Ini yang itu yang membuat saya kok ini ya. Tapi ya saya tapi saya ada damai sukacita, senang gitu. Jadi ya itu, saya nggak boleh khawatir, jangan takut. Aku bersamamu terus. Jadi, dan juga kita sebagai manusia-manusia elemen, karena saat waktu penyembahan itu selalu suka saya diperlihatkan seperti itu. Nah, ini yang membuat saya luar biasa dan semakin mantap gitu loh untuk kita menuju ke rapture nanti. Dan satu lagi, Pak, kemarin saya seperti disampaikan, saya waktu berdoa saya diingatin bahwa nanti tuh pada saat kita sekarang diejek, dihina, dilecehkan sampai kita bagi mereka tuh heran gitu. Ini kenapa kayak bebal banget gitu ya? Kok kuat banget, apa sih yang membuat ini sampai begitu cintanya gitu? Orang di sekitar kita begitu. Kok ini apa sih sampai kayak begini banget gitu untuknya? Dan itu nanti akan dibalikkan, Pak. Mereka akan semakin heran, semakin menyesal dan heran karena kita sudah rapture. Nah, ini yang menunjukkan mereka tuh jadi menyesal seperti gitu. Saat ini mereka menghina, mengejek, dan kita membuat kita apa sih? Gak pernah kok sampai sebegininya begitu, sampai kekeh banget gitu loh untuk pendiriannya, kesetiaannya terus. Tapi nanti sebelum kita dan saat kita sudah rapture, mereka akan menyesal, menangis, meraung-raung, dan ya terheran-heran lah. Ini yang tapi tidak bisa disesali lagi. Jadi kita tetap terus maju, manusia-manusia yang semangat terus, yang di luar sana biarkan itu mereka mengejek dan menghina. Justru kita semakin dikuatkan. Itu saja, Pak. Terima kasih, Bapak Yahya memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk Ibu Eli. Ya, itu salah satu yang kita bisa dapatkan saat kita masuk di dalam hadirat Bapak Yahweh dan kita mendapatkan activation, ya, di dalam kepekaan untuk melihat apa yang ada di dalam alam supernatural yang miliknya Bapak Yahweh. Itu aja yang kita lihat. Yang seberang sana nggak usah dilihat, saudara, ya. Nggak ada gunanya auranya negatif. Nah, kita mau lihat apa yang menjadi berkat di dalam double portion yang Bapak Yahweh sediakan buat saudara dan saya, karena posisi kita sudah ada di masa setelah kematian dan kebangkitan Yeshua dan sebelum masa 666. Ya, ini double portion, saudara. Disitulah Ruah Yahweh Elohim berkarya dengan luar biasa. Ya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih untuk Ibu Eli, dan saudara bisa
melihat kesaksian dari teman-teman, Ibu Eli, Brother Yeditya, activation yang dialami, ya. Jadi kalau saat saudara berdoa, kemudian Ruah Yahweh Elohim menuntun untuk memperlihatkan sesuatu yang ada di dalam daftar Elohim, ikutin saja, begitu ya. Itu akan mengaktifkan saudara untuk ke level yang berikutnya. Ya, terima kasih Ibu Eli, Bapak yang berkati. Silakan ke Ibu Hana, silakan Ibu Hana. Iya, shalom Pak Roy, Ya, shalom. teman-teman semuanya. Emang kalau bicara bagaimana di pelayanan menorah ini menjadi semakin terang, melihat sepertinya daftar Elohim itu yang kalau saya karena dari dulu kucing menjilat yang kami nggak ada sama sekali, hanya semuanya ditulis, semuanya kita hanya baca dan itu sangat membosankan. Jadi ketika ini saya kok bisa paham ya, terutama yang kemarin itu loh, yang mulut rahasia mulut ajaib itu mungkin belum pernah saya bayangkan saya akan bisa mengapa ya mendapat penjelasan sorry gimana ini mendapat penjelasan dari seorang mentor lah, dari seorang pengajar, dari seorang seperti Pak Roy lah gitu. Saya terharu banget, air mata kayaknya nggak bisa habis lah Pak saya Roy. Terus aku menangis, kok bisa sayangmu pada kami Bapak Yahweh, penyelamatan, karena saya memang dari kecil sangat sayang dengan keluarga saya, begitu juga dengan keluarga suami. Saya nggak bisa melihat mereka tuh berantem. Saya menjadi pengalah lah buat mereka. Jadi itu Pak Roy. Jadi saya benar-benar ngelihat segala sesuatu itu masih selama pintu anugerah masih dibuka, walaupun sesempit apa, saya masih punya kesempatan seluas-luasnya memohon belas kasih Bapak Yahweh agar diselamatkan adik-adik saya dan keluarganya, walaupun mereka dari kucing menjilat gitu loh Pak ya Sepro. Jadi enggak pernah kuat menahan keharuan dari Bapak Yahweh yang begitu baik, mencari kita, menuntun kita, memilih kita, sampai dia bawa kita ke ruang Maha Kudus. Nggak pernah menyangka Pak Yusuf, dan saya rasakan dia berikan semuanya, kamu nggak usah terikat lagi sama apa-apa, benar aja. Saya nggak ada lagi, saya punya yang pernah program lah gitu ya, supaya ini diwariskan buat mereka ponakan-ponakan yang mungkin nanti melanjutkan sekolah. Itu saya putuskan. Saya bilang saya nggak mau lagi menanganin itu. Terus kita ada proyek 775 hektar kebun di Kalimantan Tengah. Waktu itu adik saya Kapolres di sana, jadi menghimpun teman-temannya 200 orang alumni kepolisian. Saya bilang, selesaikan itu nih, selesaikan itu. Udah, kita mau rapture kok. Saya bilang gitu sama dia. Jadi gitu Pak Yosef Roy. Jadi saya benar-benar sangat-sangat bebas menceritakan tentang rapture. Mungkin mereka nggak paham, tapi roh mereka pasti menangkap. Roh mereka penurut. Saya selalu begitu kan, rohnya penurut. Pokoknya saya terus berterima kasih sama Abah Yahweh Yesus yang terus-terus memberikan pengajaran luar biasa Pak Yosef Roy. Itu aja kesaksian saya Pak Yosef Roy. Terima kasih. Ya, haleluya. Terima kasih untuk Ibu Hana, ya, untuk kesaksian-kesaksiannya.
kalau saya boleh sharing sama saudara ya sebelum saya lanjutkan. Em, Pembahasan daftar yang saya berikan kepada saudara, saudara kira-kira paham enggak bahwa saya selalu memberikan dalam bentuk ini topik, dalam bentuk topik. Ul- Ulangi Pak Roy. Ya, jadi yang saya berikan itu kalau saudara lihat di yang selama ini saya berikan itu dalam bentuk topik. Jadi topik ini, topik ini, topik ini, topik ini. Betul kan? Ya, Sebetulnya Ya, saya betul. harus kasih tahu ya, ini baru 30%-an. oh I see. Belum Come on. belum apa-apa. Tapi kalau saudara kepingin mendapatkan yang 70 sampai 80%, kalau saya bilang ini baru topical ini baru sekitar antara ya 20-30% lah. Tapi Tapi saya melihat ini Pak Yosef Roy, saya melihat film dari kejatuhan Adam dan Hawa sampai hari kiamat itu benar-benar film buat saya. Saya bisa menggambar itu semuanya Pak Yosef Roy. ya, Jadi yang tadinya saya orang Katolik yang gak pernah tahu Alkitab, gak pernah baca Alkitab, tapi ketika sekarang kami memang ada doa pagi ya, yang dari bulan 8 kami bentuk tiap pagi dari jam 4 pagi sampai jam 6 itu officially lah gitu. Kadang-kadang kami juga buka forum, buka lagi membahas macam-macam gitu loh Pak Yosef Roy. Jadi itu ruah Yahweh Elohim itu menuntun. Contohnya saya untuk cinta ya yang saya waktu dapat dari Kakak Hadasa tentang cinta kepada suami juga harus bagaimana gitu yang saya rasakan hilang selama ini dicuri setan. Jadi saya praktekkan. Terus saya baca tentang Kidung Agung Pak Yosef Roy. Kidung Agung semua di situ cinta. Saya sampai luar biasa ya. Jadi sampai sekarang udah pasal 8 gitu Pak Yosef Roy. Jadi mungkin bukan hanya dari pelayanan menora ya. Jadi kita di tiap hari ada kami doa pagi, terus kemudian di sharing-sharing antar teman gitu. Terus kayak saya kemarin itu ya. Jadi si YouTube-nya Menorah itu kan kalau saya buka gitu satu, misalnya eh khotbah khotbah pelayanan Menorah Yosef Roy gitu kan. Terus nanti itu semuanya terus saya sedang tidur pun tiba-tiba saya terbangun udah apa khotbah apa terus saya tulis itu Pak Yosef Roy, saya tulis lagi jadi gitu caranya ya. Saya yakin Ruah Yahweh membangunkan saya untuk belajar berjaga. Jadi saya yang tadinya nggak ngerti, tapi memang saya orangnya seperti itu, harus ngerti dulu baru bisa melakukan apa. Saya harus mengerti dulu baru melakukan apa. Itu Pak Yosef Roy saya, pengalaman saya dengan Daftar Elohim. Terima kasih. iya, oke, terima kasih Bu Ana. Saya akan lanjutkan ya. Em, Kita ini kan dengan perhitungan ini kan kurang berapa tahun lagi nih, ya kan? Tapi yang baru kita gali itu sebetulnya 20-30%, saudara. Dan untuk saudara kalau mau mencapai yang 70% atau 80%, ya, anggaplah 70% lah. Yang 70% itu ada requirement ya. Ya, kalau sekarang yang saya sampaikan itu per topik, saudara dengar, saudara nikmati. Kadang-kadang saudara tidak ngerti, nggak paham ini di mana, saya sudah siapkan. Ya, sepertinya itu saya sudah menyiapkan makanan yang sudah saya sajikan, saya olah, gitu ya. Jadi, em, kalau untuk mau mencapai yang 70%, ini ketahanan saudara tidak boleh lagi seperti yang sudah-sudah yang kita lakukan. Yang seperti yang selama ini saudara terima hanya sebagai topik-topik saja. Tapi ketahanan untuk mencapai yang 70% itu harus mempunyai yang namanya ketahanan seorang murid. Dan bukan sebagai seorang murid yang Maksudnya Pak Yosef Roy meminta requirement itu I ask gitu Bapak Yahweh untuk ini kah? bukan itu. Jadi untuk memahami ini harus punya yang namanya daya tahan.
untuk bisa memahami yang 70% ini. Yang pertama harus juga membaca, ya. Kemudian bisa memilah-milah, meneliti akan apa yang kita lagi akan bahas, apa yang saya akan bahas sama saudara. Karena begini, topik itu akan banyak lebih cepat selesai, ya. Akan tetapi mengenai penyelidikan Dafar Elohim berurutan dari kejadian sampai wahyu itu butuh daya tahan dan banyak yang nggak tahan, ya banyak yang nggak tahan, ya karena apa? Kadang-kadang ada fase-fase di mana sepertinya itu tidak ada yang harus dibahas, gitu. Tapi itu harus dilewati. Ayo percaya nggak? Ya, saudara pasti kalau ngelewatin yang namanya kitab bilangan, apalagi fatsal-fatsal yang pertama, ngantuk saudara pasti. Betul kan? Ini, ini ngomong apa gitu loh. Memang nggak ada. Tapi disitulah daya tahan saudara itu diuji. Mental saudara. Ya kan? Seperti saudara dipersiapkan ke medan pertempuran, seperti seorang angkatan bersenjata, itu saudara nggak cuma dilatih untuk menembak, tetapi fisik saudara itu dilatih. Betul kan? Saudara lihat aja, atletik-atletik, entah itu petenis, bulu tangkis, pingpong, atau apapun juga, ya, itu pasti diharuskan pelatihan fisik. Lari dulu berapa kali, berapa kilo gitu. Baru setelah itu ketajaman untuk bisa menghandle situasi olahraga itu. Ya, seperti itu. Harus ada daya tahannya itu. Ya, tanpa itu nggak bisa, saudara. Ya, tanpa itu gampang hancur, gampang roboh. Inilah yang dimaksud oleh Yesua, yaitu saat Yesua mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, rumah itu kalau mau teguh, tetap berdiri, harus didirikan di dalam fondasi batu karang. Ya, kalau saya cuma memberikan topik, selama ini saya harus memberikan topik terlebih dahulu. Begitu. Karena apa? Karena kalau saya memberikan yang fondasi batu karang ini nanti kecepatan dengan soal rapture kita akan ketinggalan. Tapi karena saya sudah hampir menyelesaikan yang saya lihat ya, masalah topik-topik ini yang sudah saya bilang cukup lengkap, saya bilang ya, cukup lengkap. Karena itu kan kalau saya berikan pengajaran, saya langsung katakan, coba saudara lihat pengajaran ini, saudara coba lihat pengajaran itu. Itu platformnya sudah ada, hampir lengkap di situ. Nah, sekarang saya mau ajak kepada saudara dengan kesiapan fisik untuk membangun fondasi batu karang ini. Ya, tapi dengan satu requirement. Kalau saya suruh saudara untuk baca, ya, baca mulai dari sini sampai sini, gitu misalnya. Misalnya nih, kita mulai kejadian misalnya. Baca kejadian 1 sampai 3 gitu. Saudara nggak baca, saudara cuma menerima, saudara nggak membangun diri saudara sendiri. Ya, dan baca itu nggak bisa cuma sekali. Begitu. Kadang-kadang harus dibutuhkan 2 sampai 3 kali. Ya. Boleh saya ngomong Pak Roy, ini kami lakukan itu dengan baca bersama. Memang kalau sendiri nggak bisa. Jadi kita bikin satu ayo video call, saya yang baca, yang lain dengarkan gitu. Pak Yosef Roy yang kami pernah lakukan. Makasih. Ya. Tapi ada Ohana, tolong jangan dipotong dulu. Pak Yosef lagi ngomong. ya, tapi ada sedikit kelemahannya. Kalau cuma baca bergilir seperti itu, karena ada titik-titik yang saudara terlewatkan. Ada itu pasti. Ya. Nah, kedepannya ini, kalau topik ini sudah saya hampir selesaikan, saya akan bawa saudara nih. Saya akan bawa saudara untuk bisa search, itu namanya. Untuk bisa diving. Tahu ya dive? Untuk bisa menyelam. Dan menyelam ini nggak ecek-ecek, saudara. Ya, betul-betul menyelam, begitu. Ya, sampai saudara tahu persis apa yang dikatakan Dafar mengenai peristiwa itu. Mungkin kadang-kadang hanya baca beberapa ayat, ya. Mungkin saya suruh saudara baca sekian fatsal, 2-3 fatsal misalnya. Tetapi kita hanya lihat dari fokus apa yang terjadi saat itu hanya sebagian kecil. Dan itu betul-betul diving. Dan untuk diving ini, untuk menyelam ini fungsinya yang terutama adalah pembentukan characters. Di sini banyak yang gagal.
Di sini banyak yang gagal. Banyak yang tidak tahan. Ya, pertama harus mengalami yang namanya rasa bosan. Itu harus dikalahkan. Tidak boleh ada rasa bosan. Harus tetap konstan, continue. Ya, ini kayak lari bukan lari sprint. Ini kayak lari maraton. Saudara ngerti ya? Lari maraton tuh saudara harus punya daya tahan, ya kan? Yang cukup dan stabil. Cukup dan stabil. Kalau nggak gitu nggak selesai, saudara. Ya, kalau nggak gitu nggak selesai. Dan kalau begitu saya lihat topik-topiknya ini sudah selesai, saya akan bawa sama saudara. Saya akan kasih sama saudara, coba minggu depan kita akan bahas dari sekian sampai sekian, dan kita akan lihat rahasia-rahasia apa yang kita bisa diving, kita bisa gali dari kebenaran itu. Dan dari situ akan terbuka, dan saudara sendiri untuk bisa lebih dalam lagi, itu harus diaplikasikan. Kayak gitu. Ya. Jadi saya yakin ini sangat luar biasa, dan disinilah sebetulnya yang dikatakan Yeshua, ya kan, bangunan yang dibangun di atas batu karang itu tidak akan roboh, nggak akan roboh, apapun tidak akan roboh. Dan kemudian dikatakan Rabi Saul bahwa kamu seharusnya dalam waktu yang sekian ini kamu sudah bisa makan makanan yang keras. Ini dia. Tapi Rabi Saul mengatakan kamu sampai sekarang masih minum susu. Itu banyak itu pengajaran-pengajaran di mana itu namanya Yunanis itu, apalagi lemak ikan. Sudah bukan susu lagi. Itu encer, sangat-sangat encer sekali. Sekarang masalahnya di depan kita, kenapa saya lakukan itu? Di depan kita ini kita akan dijadikan tangan kanannya Yeshua di dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Sudah bisa paham? Jadi sampai di sana, jangan sampai kita menjadi satu, yaitu yang namanya double P. Tahu double P? PP. Siapa yang tahu PP? Kalah. Bukan. P dan P. Double P. Plonga-plongo. Ya. Oke, jadi saya tidak kepingin saudara jadi tangan kanannya Yeshua Hamasyah, saudara plonga-plongo. Begitu ya. Nggak ngerti. Siapa itu Laban? Nggak tahu. Siapa itu Ahitofel? Nggak tahu. Lah kamu selama ini dikasih hidup, dikasih enak, dikasih makan, dikasih pemeliharaan Bapak Yahweh, nggak ngerti ngapain saja begitu loh, ya kan? Kan susah ceritanya. Ya, oke. Jadi kedepannya saya akan projectionnya ke sana. Dan sampai kalau saudara bisa mengikuti irama ini, saya harus kasih tahu ya, efeknya. Kita tidak terkejar sama mereka. Ini bukan soal kesombongan ya. Bukan soal kesombongan. Kita tidak terkejar sama mereka. Mereka mau ngejar, mereka nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Karena ini butuh ketahanan, butuh waktu, saudara. Ya, jadi disitulah keindahannya di situ. Ini jauh akan lebih dalam lagi. Ya, puji Bapak ya. Terima kasih, Bu Ana. Saya beralih ke Sister Keisha, silakan. Nggak ada suara. Belum. Shalom Pak Roy. Ya, shalom, Sister. Shalom saudara-saudaraku manusia-manusia Elohim. Saya mau berbagi sedikit bagaimana lawatan Bapak Yahweh tadi saat kita memuji menyembah Dia. Saat lagu pujian diangkat kukan terbang bersama Elohim, saya dituntun untuk mengaktifasikan ya. Saya virtualkan gerakan bagaimana seperti melayang terbang ya. Dan saya merasakan lawatan yang luar biasa. Saya diperlihatkan tadi di alam roh itu saya diperlihatkan wajah Yesua tersenyum ya menghadap kita semua. Saya sangat bersuka cita, saya menangis. Terima kasih Bapak Yahweh. Orang bilang kalau melihat wajah Bapak Yahweh atau Elohim nggak bisa ya, saking penuh kemuliaan pasti orang akan tertunduk. Tapi tadi saya bersyukur, saya diperlihatkan wajah Yesua. Tiba-tiba muncul dari depan saya. Secepat kilat tersenyum.
dan dia melambaikan tangannya gitu pada kita semua saat penyembahan tadi. Puji Bapak Yahweh, itu suatu pengalaman yang luar biasa lagi yang saya terima. Saya percaya teman-teman semuanya, saudara-saudaraku, manusia-manusia Elohim, pasti juga akan merasakan bagaimana lawatan Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach di dalam kehidupan kita. Sampai kita menang rapture di depan mata kita. Haleluya. Itu aja Pak Roy, Bapak Yahweh Haleluya. memberkati. Puji Bapak Yahweh, terima kasih untuk kesaksiannya. Jadi ada activation, bisa lihat saudara semakin banyak bertumbuh. Ya, mungkin ada beberapa yang belum teraktifkan. Saudara jangan kecil hati, ya. Saudara tetap penuh dan dipimpin Roh Yahweh Elohim, pasti bisa, pasti ya, pasti bisa. Paling tidak dapat mimpi. Itu caranya yang paling mudah. Mimpi dulu, saudara catat mimpinya. Ya, itu cara latihannya seperti itu. Walaupun nggak ada maknanya, nggak ada artinya, ya, tapi catat dulu soal mimpi. Tanggal sekian, lihat ini, kelihatannya seperti itu, ketemu ini, ngomong ini, catat aja. Itu cara activationnya seperti itu. Ya, puji Bapak ya. Nanti akan Yesus mengatakan, setia dari perkara yang kecil, maka engkau akan ditambahkan. Ya, amin. Jadi itu yang akan ditambahkan. Puji Bapak ya. Terima kasih untuk Sister Kesia. Tadi saya lihat Sister Tasiana Erni angkat tangan. Lagi ada masalah tadi, Pak. Sebentar lagi mungkin masuk, Pak. Oh ya, oke. Ya. Jadi ke depannya ini akan berhubungan dengan satu tema yang sudah pernah saya bawakan ya, saudara ya. Yaitu mengenai sebentar ya, saya cekkan ya. Itu mengenai ini sangat erat hubungannya dengan materi yang saya berikan. Sebentar ya, saya akan coba cari. Mengenai time travel. Ya, saudara pernah tahu ya mengenai time travel. Saya masih ada 2 video di sana, ya, dan itu belum selesai. Dan ini merupakan bagian yang apa itu namanya yang harus dibangun. Mengenai kita harus kenal mengenai time travel. Karena kita akan kembali ke posisi di mana misalnya kita akan melihat sejak kejadian di mana kejadian 1 dan kejadian 2. Dan kemudian seterusnya mengenai peristiwa Kain terus sampai kitab kejadian itu habis, ya. Jadi kita harus paling tidak kita harus tahu fondasinya karena kejadian itu fondasi itu salah satu contohnya. Tapi saya akan review sebentar semua video saya akan cek kalau semua sudah lengkap saya akan mulai. Dan pada saat saya mulai saudara harus mempunyai hati sebagai murid. Itu yang paling penting, ya. Hati sebagai murid. Kalau cuman hati sebagai penonton saudara tidak akan dapat apa-apa. Saudara harus punya hati sebagai murid. Sebagai murid itu 1 belajar, 2 mengaplikasikan. 2 hal ini. Yang paling mendasar. Saudara tahu, saudara kenal, saudara mengaplikasikan. Itu hati sebagai murid. Ya. Dan Yeshua katakan, Yeshua start dari murid. Kepadamu diberikan rahasia kerajaan Elohim. Tetapi kepada yang di luar, mereka akan hanya mendapat di dalam perumpamaan. Saudara sendiri akan bisa menilainya, saya bisa memahami atau saya memahaminya sebagai perumpamaan. Ya, disitulah saudara akan menilai, wah saya ini belum jadi murid. Kalau saya ini kok kelihatannya perumpamaan, apa yang harus saya lakukan? Saudara harus kembali lagi di dalam posisi memaksa diri saudara dalam sebagai sisi murid. Ya, dan disitulah saudara akan melihat sebuah perubahan. Ya, dan kemudian saudara dipimpin Roh Yahweh Elohim, dipahami, diberi pemahaman dan saudara akan tumbuh. Ya, pemahaman sebagai seorang murid tanpa cara, karena begini ya, Yeshua bilang apa? Jadikanlah segala bangsa muridku, ajarkanlah apa yang aku sudah ajarkan kepadamu supaya diajarkan lagi. Jadi sistem pemuritan ini keuntungannya di mana? Keuntungannya adalah saudara akan lebih kuat, kokoh, dan saudara nanti juga akan bisa menjadi berkat. Kalau sudah cukup, saudara akan bisa melipat gandakan diri saudara sendiri. Regenerasi, ya, terima kasih, Sister Divena. Jadi saudara akan melipat gandakan sendiri, begitu. Ya, karena saudara sudah paham dan saudara bisa
mempunyai kemampuan. Saudara nggak bingung, ini di mana ya? Ini kok saya pernah dengar ya? Oh ini bagaimana ya konsepnya ya? Tidak. Tapi saudara sudah diperlengkapi. Saya bisa lihat ya. Ini kayak camp ya, bukan camp concentration untuk bunuh orang Jewish, bukan. Tapi ini adalah camp untuk supaya betul-betul yang namanya boot camp. Saudara tahu boot camp ya? Itu dilatih, di betul-betul situasinya di dibuat sebegitu rupa untuk dia begitu keluar dia jadi pemenang. Gitu. Ya, puji Bapak Yahweh. Saya ke arah Sister Connie. Silakan Sister Connie. Dan kemudian Sister, ya tunggu sebentar ya. Setelah itu yang terakhir Sister Tasiana karena saya ada janjian untuk baptisan ya. Ya, jadi dua ini yang terakhir. Nah, nanti minggu depan saya akan kabari saya mengenai rencana ini sehingga saudara bisa mempersiapkan diri, membaca terlebih dahulu beberapa kali, saudara memahami, itu lebih gampang, terimanya itu lebih cepat, saudara. Daripada nggak ngerti apa yang bakal diomongkan, terus kemudian diterima kaget-kaget gitu, misalnya ceritanya gitu ya. Oh iya ya, gitu. Nggak, biasanya nggak terlalu bagus pertumbuhannya. Ya, terima kasih. Silakan Sister Connie terlebih dahulu. Ya, Shalom Pak Roy, Shalom Ya, manusia-manusia Elohim. dalam. Terima kasih Pak Roy. Ini tadi yang dikatakan Pak Roy tadi benar yang mengenai kita harus apa namanya sering belajar. Ini saya ngalamin juga Pak Roy waktu saya juga belajar. Kita harus baca Daftar Elohim dan saya juga pernah baca sampai saya tuh sampai mentok, mentoknya tuh saya nggak dapet ininya apa kayak yang dibilang rasa hausnya itu tiba-tiba menghilang gara-gara mentok waktu saya baca di kitab-kitab apa di Ezra tentang nama-nama apa namanya orang-orang pembuangan yang kembali ke Yerusalem. Itu kita baca pokoknya dari mulai Tawari sampai ke Ezra itu kan apa kita banyak baca baca nama-nama sejarah gitu benar-benar sejarah dari Israel gitu kan. Itu saya sampai saya waktu membahas ini saya sampai bingung kok saya nggak dapet ya feel-nya gitu. Sampai akhirnya saya punya apa ya harus punya waktu saya berdoa kepada Bapak Yahweh supaya saya diberikan namanya haus dan lapar. Karena di momen-momen itu kok saya di Esra itu kan cuman saya nemukan nama-nama orang-orang pembuangan aja gitu. Sampai akhirnya saya diberikan pengertian sama Bapak Yahweh. Jadi benar kata Pak Roy itu nggak mudah kalau kita nggak memaksakan diri belajar. Saya sampai harus berdoa dulu gitu untuk saya diberikan lapar dan haus untuk bisa baca firman Daftar Elohim itu setiap hari. Nah, saya juga kemarin ada positifnya gitu. Waktu kita ngebahas di kitab Markus, itu kan pernah diajarin Pak Roy mengenai siapa apa Markus itu. Saya tuh dapat sehingga saya kemarin bisa ngajarin ke anak saya karena saya merasa bahwa pengajarnya Pak Roy itu benar-benar harus diikuti benar-benar supaya saya bisa ngasih tahu ke anak saya karena anak saya itu agak susah untuk kemarin sempat ngikut pengajaran Pak Roy tapi nggak semuanya padahal saya berharap untuk dia bisa ngikutin pengajarannya Pak Roy kemarin tetapi dia datangnya udah lebih lewat waktunya jadi nggak dapat gitu semuanya. Nah itu saya tuh yang kemarin itu Pak Roy saya waktu naik kereta, saya kemarin ada perjalanan naik kereta gitu, tiba-tiba saya diingetin sama Ruah Yahweh Elohim. Saya yakin itu Ruah Yahweh Elohim yang ngingetin saya waktu di kereta itu dia bilang gini, ini nih Pak bahwa Ruah Yahweh Elohim tuh berjalannya cepat sekali seperti laju kereta ini. Makanya saya bilang ya ampun, saya ngelihat itu pas jalan kereta cepat itu benar-benar kan pasti kalau mobil sama kereta pasti kereta lebih dulu kan. Terus saya lihat cepat sekali itu mobil-mobil ditinggal dan gitu orang-orang yang ada di situ cepat sekali tertinggal. Set gitu kayak wah itu jauh tertinggal sehingga saya bilang aduh ya Bapak iya terima kasih udah ngingetin sehingga kita harus sekarang-sekarang ini benar-benar dengan berbagai cara mesti diusahakan sampai
Saya bersyukur gitu Pak Roy atas pengajarannya Pak Roy sampai hari ini. Saya sampai merasa gini ya Bapak, jangan sampai saya ketinggalan karena ini pengajarannya sungguh apa ya? Menurut saya bukan berat tapi ini saking pengajarannya bagus sampai harus ini diulang-ulang. Kadang saya lagi masak, lagi apapun saya setel. Cuman kalau kadang-kadang kalau lagi istirahat lebih baik jangan dengar karena pasti ketiduran. Jadi saya lebih pas itu saya ulang-ulang ketika saya mau masak atau eh, pas lagi senggang saya diingetin dengerin, dengerin. Saya harus dengerin gitu. Ini saatnya saya dengerin, harus dengerin. Dan jujur aja Pak Roy, dulu kan saya pernah bilang saya pernah ngantuk banget ngikutin, pernah kasih kesaksian bahwa saya tuh ngantuk banget. Tapi saya ingat ada Bapak Yahweh di sini kok kamu ngantuk-ngantuk gitu kan. Jadi saya, aduh saya minta ampun. Sampai saya berdoa, Bapak Yahweh gimana caranya supaya saya nggak ngantuk. Saya berdoa itu karena saya benar-benar ingin mendengarkan gitu kan. Benar-benar mau menempatkan diri sebagai murid pada saat itu. Sampai akhirnya saya diingetin bangun pagi-pagi tuh saya sebelum ikut sahabat itu dengan pengajaran Pak Roy, sahabat itu kan jam 10 mulainya. Itu paginya jam 7 jam 6 saya bangun, saya lari pagi 5 kilo Pak Roy. Karena hobi saya memang lari pagi. Saya Bapak Yahweh ngingetin saya, "Ih, kamu melatih fisik itu sama aja kamu melatih dirimu gitu kan." Jadi saya melatih itu. Jadi dari situ eh, apa pagi-pagi saya lari. Sampai dulu pernah saya diingetin, "Ih, kamu ikut lomba yuk." Saya bilang sama teman saya, "Sorry, saya nggak akan bisa." Karena kan waktu saya emang saat itu kan lomba hari Minggu, saya nggak mau ikut lomba lari, saya mau ikut yang ini nih, yang apa pengajaran. Jadi saya tolak karena memang eh, bukan tujuan saya untuk lomba. Dan dari situlah jadi sahabat saya nggak ngantuk-ngantuk karena saya harus melatih fisik saya untuk saya harus nunduk kepada Ruah Yahweh Elohim. Saya jadi melatih fisik. Eh, ini anak saya sama suami saya masih tidur, saya udah apa lari pagi. Ya hampir setiap hari saya lakukan itu karena saya tahu kalau saya nanti nggak kuat fisik nanti kayak kemarin baca firman tuh saya kayak loyo-loyo sampai mentok nggak ngerti apa ya nih maksudnya di Ezra ini ya sampai saya nggak punya feel lagi. Akhirnya ya itu saya dikasih jalan keluar untuk melatih fisik. Dari melatih fisik itulah saya juga dilatih banyak hal Pak Roy. Jadi kalau memang nggak mampu harus serahkan kepada Bapak Yahweh gimana caranya. Harus benar-benar berdoa untuk kekurangan kita. Karena kan orang bilang katanya kita kan manusia ada keterbatasan fisik. Sebenarnya enggak juga. Kalau yang mau pasti kita dimampukan seperti itu. Jadi makanya itu yang membuat saya semangat kenapa saya harus nonton lagi. Nah, peristiwa kemarin tuh di Buah Buah Sulung kemarin Hari Raya Buah Sulung itu saya tuh sampai aduh ini gimana ya saya mau nonton lagi gimana sempet begitu gitu. Karena harus setiap hari saya bagusan dengernya pengajaran itu di otak saya supaya apa itu yang selalu mengingatkan saya. Jadi menurut saya jadi benar-benar bukan hanya eh, latihan untuk kita dengar-dengaran kepada Bapak Yahweh, kita melatih seluruhnya dari pendengaran kita semuanya. Kalau menurut saya seperti itu, Pak Roy. Jadi jangan sampai pas lagi apa dengerin pengajaran kita kayak capek gitu. Bukan pikiran kita jadi capek, jangan sampai seperti itu. Jadi semua dilatih juga secara fisik dan juga mental kita. Kalau menurut saya makanya itu sebabnya eh, kita mesti hari-hari kita benar-benar hidup kita harus teratur. Karena yang memampukan kita bisa hidup teratur itu ya itu Ruah Yahweh Elohim. Dan setiap saya nggak mampu, pasti saya harus serahkan kepada Ruah Yahweh Elohim mampukan saya. Sehingga kalau hari ini apa saya bersyukur saya nggak ngantuk-ngantuk lagi, yaitu karena Ruah Yahweh Elohim sudah melatih saya dari secara fisik juga supaya saya bisa tahan seperti Pak Roy, bisa tahan. Karena nggak mudah Pak Roy. Banyak di di dalam kehidupan kita itu banyak pikiran, banyak perkataan-perkataan yang kadang-kadang seliweran di kepala kita. Itu kadang-kadang bahaya, bisa mengganggu juga. Nah, itu saya menghindari dari seliwur-seliwuran kadang-kadang
ditelepon orang nggak sengaja halo gitu, tapi perkataannya itu yang aneh-aneh itu juga bahaya. Nggak nggak nyangka kan kadang-kadang kita terima telepon atau WA yang nggak sesuai dengan pikiran kita tiba-tiba masuk gitu. Jadi ya, jadi itulah sebabnya harus benar-benar ikut pelatihan sama Ruah Yahweh Elohim. Kalau nggak mampu, tanya sama Ruah Yahweh Elohim. Jangan tanya sama orang lain gitu. Itu aja sih Pak Roy, Ya, kesaksian saya. ya terima Makasih banyak Pak Roy. ya terima kasih Sister Kony ya. Terima kasih. Jadi saudara tahu ya ketahanan fisik ya antara sprint, tahu ya sprint ya, lari 100 meter dengan maraton. Kita ini bakal masuk maraton ya, Ya. bakal masuk maraton. Saudara, kalau saya tanya apa bedanya preaching and teaching? Paham nggak kira-kira? Apa bedanya preach and teach? Ya, Tahu Pak Roy? Roy, Teach lebih dalam. Bentar, Kalau tunggu dua apa satu-satu. kalau Gimana teaching Pak tuh Budiman? Gimana Pak Budiman? kalau preach tuh kalau khotbah tuh satu arah Pak. Kalau teaching pengajaran tuh dua arah bisa ada ada ruang waktu untuk tanya jawab gitu loh Pak. Ya bisa jadi, tapi nggak selalu begitu. Terima kasih. Ini Sister Trivena, tahu nggak bedanya? Preach and teach, pasti dia tahu. ya kalau preaching itu kan kita menyampaikan apa yang menjadi pesan. Dan kalau teaching itu menuntun ke arah yang disampaikan itu. Jadi dia jadi lebih mengerti gitu. Iya. Jadi biasanya energinya untuk preach itu sprint, ya. Um, Kalau saudara kepingin tahu model-model preach, ya preaching itu sih itu loh, yang dipolisikan gara-gara 2,5% itu loh, itu preaching itu. Itu tipe-tipe preaching, ya. Tapi kalau teach itu beda. Teach itu biasanya akan membedah sampai istilahnya itu saudara betul-betul paham, ya. Dan biasanya orang banyak ngantuk seperti Sister Connie itu di teaching. Nah, disinilah yang dibutuhkan daya tahan itu ada di sana. Salah satu ya daya tahan fisik supaya saudara bisa menyerap, tidak ngantuk, dan saudara bisa tetap mengikuti. Rabi Saul juga mengarahkan kebanyakan di teaching. Rabi Saul sampai ada satu peristiwa ada yang ngantuk. Masih ingat? Jatuh dari mana itu? Dari tingkat 3, tingkat lantai berapa? 3 Pak. Lantai 3. Jatuh sampai mati, saudara. Ya, gara-gara ngantuk, saudara. Ya, kesalahannya orang itu, anak itu ya sudah tahu ngadapin teaching, pengajaran, duduknya dekat jendela lagi. Ya kan? Kena angin, merasa enak, nyaman, ya, mungkin dia baru makan kenyang, akhirnya jatuh dia dari jendela, duduknya di jendela lagi. Sebenarnya kalau sudah menghadapi teaching, saudara jangan ya, jangan seperti yang jatuh itu ya. Jadi harus punya daya tahan ya. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, terima kasih. Minum espresso Pak Roy. Espresso. Ya. Roy, sebelum Sister Tasya ngomong ya, saya cuma mau nanya. Jadi kita ini akan naik mau mesti naik kelas ya. Jadi Pak Roy kapan mau mulai Bible study book to book dari Wahyu sampai Revelation? No, dari Kejadian sampai Wahyu atau gimana? Mulainya kapan? Dan juga ini kita perlu persiapannya gimana? Mesti baca dulu Bible book by book atau gimana Pak Roy? Jadi udah nggak topik per topik ya? Ya, jadi ini bukan saya akan mengarahkan, saya mungkin juga akan mencampur dengan hal kalau ada topikal yang belum terselesaikan, saya akan masukkan lagi. Tapi kalau sudah, saya akan masuk di book by book ini. Ya, kita akan start dari Bereshit. Ya, kita akan start dari kecil. Oh, dari Bereshit ya? Oke, understand. Supaya semua dapat pemahaman yang sama daripada saya mulai dari Matius misalnya. Toh nanti yang Bereshit belum selesai juga saya juga bingung ini. Mau jelasin balik lagi ke Bereshit. Seperti itu, Saudara. Ya, jadi Bereshit is New Testament, Pak Roy. Kita start dari Bereshit aja dulu.
Oke, one more request Pak Roy, kalau boleh ya, untuk topik by topik kalau boleh ya, permintaan saya minta dikasih pelajaran the baits of Satan offenses. Jadi umpan itu the bait of Satan ya. Jadi umpan setan, gimana kita bisa mengatasinya gitu. Sebab rupanya kita banyak yang kena gitu loh, Pak Roy. Orang-orang yang di luar maupun di dalam yang gampang terkena dengan umpannya si setan. Jadi gimana kita harus menguatkan dan jangan sama sekali tergoda dan juga gampang tersinggung gimana gitulah. You understand what I mean, right? Ya. Ya, nanti coba saya akan siapkan. Tapi dengan pengajaran yang continue dari kejadian terus ya jalan, itu nanti kita akan bisa dengan sendirinya kita punya sense yang dibangkitkan oleh Ruah Yahweh Elohim untuk mengetahui ini siasat setannya ada di mana gitu. Ketahuan semua nanti. Itu Dimasukin gitu ya. ya, itu keuntungannya itu di situ. Ya, keuntungannya di situ. Begitu ya. Jadi daya tahan saudara akan jauh lebih kuat ya daripada hanya menerima topikal saja. Topik-topik ini, topik ini, topik ini seperti itu. Ya. Saudara akan mempunyai dasar fondasi yang jauh lebih strong, lebih fondasinya lebih kuat lagi dan tidak tergoyahkan dan bagi mereka yang masih tidak mau kembali ke akar pola Ibrani yang benar, saudara tidak akan terkejar. Begitu saja. Ya. Tapi tujuannya satu ya. Saudara bukan, wah tahu banyak seperti jadi ahli Torah dan Imam Farisi, tidak. Kita tahu banyak untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh. Itu penting itu di situ. Bukan tahu banyak supaya untuk sombong-sombongan aku lebih tinggi dari kamu. No, 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 no. Ingat ya, Dafarel mengatakan siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Kita tujuannya belajar itu supaya kita menyenangkan hati Bapak Yahweh, dipersiapkan ya sewaktu-waktu Bapak Yahweh, Roh Yahweh Elohim menuntun untuk ada orang yang perlu dikasih tahu pengertian Dafar Elohim, saudara bisa langsung melakukannya karena saudara sudah memahami terlebih dahulu. Jadi ini bukan untuk saingan, saudara, salah, keliru, ya, keliru motif, bahaya. Dan juga nanti saudara ultimate-nya saudara akan dipersiapkan untuk menjadi tangan kanan Yeshua di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, paham ya. Jadi bukan untuk sombong-sombongan. Kalau untuk sombong-sombongan lebih baik saudara nggak usah ngikutin, percuma, nggak akan dapat apa-apa. Ya, karena Elohim Bapak Yahweh benci orang yang sombong. Ya, ya. Terima kasih. Ya, yang terakhir saya akan mengarah ke Sister Tasiana Erni. Silakan, Sister. Shalom Pak Roy, Ya, mohon maaf tadi layar laptop saya tiba-tiba gelap, jadi saya tidak bisa lihat apa-apa. Saya cuma mau kasih tahu bahwa pada waktu pujian penyembahan saya itu melihat tabut perjanjian sama seperti yang Pak Yedit ya bilang tadi. Jadi saya hanya melihat itu dan itu berulang-ulang saya lihat. Cuma itu Pak Roy. Iya, Shalom. ya, terima kasih, Sister. Ya, jadi itu salah satu activation yang fondasinya telah saya berikan kepada saudara mengenai virtual reality. Ya, luar biasa. Jadi kita terus akan diaktifkan. Ya, puji Bapak Yahweh. Bagi teman-teman yang belum bergabung di Telegram pelayanan Menorah, segera coba gabung supaya saudara tidak ketinggalan di dalam lari maraton ini. Ya, lari maraton ini. Jadi saudara tidak ketinggalan. eh, Kalau seandainya saya berikan teks di Telegram, ya, dan misalnya saudara harus coba baca di sini sampai di sini, begitu ya. Misalnya kejadian 4 sampai 7 misalnya seperti itu. Dan saudara sudah mempersiapkan diri jauh-jauh. Paling tidak ya seminggu 2 minggu sebelumnya ya. Saya harapkan saya bisa lakukan seperti itu. Tapi paling tidak seminggu sebelumnya atau 5-4 hari saudara sudah bisa mempersiapkan. Jadi pada saat saya bahas, Brother Rudy akan saya minta tolong untuk baca dengan cepat, ya, maksudnya dengan sistematik, dan kemudian kita akan langsung masuk di dalam pembahasan. Saudara bisa langsung menangkap, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini, oh ini saya harus lakukan ini yang harus saya ubah dalam kehidupan saya. Itu cepat. Tapi kalau saudara nggak baca, ya kosongan saudara ceritanya. Saudara paham ya? Wah, nggak ngerti apa-apa, saudara cuma terima gitu, habis gitu nggak pernah diulangin lagi. Itu akan terbuang. Ya, itu akan terbuang.
Ingat ya, ini adalah proses maraton. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita akan akhiri dulu. Jadi siapa yang belum masuk di dalam Telegram app, ya, em, tolong saudara bisa join di Telegram Pelayan Menorah. Nomornya adalah 1909991489. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan banyak kesaksian, banyak masukan, ya. Kita terus bertumbuh masuk di dalam rapture yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, di mana Engkau telah terus menuntun kami memahami daftar Elohim, dan Engkau memberikan kekuatan kami untuk mempraktekannya, dan kami menghasilkan buah sesuai dengan isi hati daripada Bapak Yahweh, dan buahnya lebat limpah untuk kemuliaan Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach sampai selama-lamanya di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapak yang berkati, supaya terus semua daripada manusia-manusia Elohim ini boleh bertumbuh, mencintai Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dan masuk di dalam rapture, di dalam nama Yeshua HaMashiach, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan jalan keluar, apapun itu, baik yang sakit atau membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun, Engkau Elohim Yahweh yang sanggup menolong, membuat mujizat, memberikan jalan keluar, dan terus boleh menolong manusia-manusia Elohim ini di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.